selamat datang di podcast Suara Pendidikan. Saya Nur Alisa dan saya Adriani. Hari ini kita akan ngobrol santai mengenai kurikulum di Indonesia, tentang arah, tantangan, dan harapan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum di Indonesia itu seringkali berubah, mulai dari KTSP, lalu kurikulum 2013, dan hingga kali ini itu kurikulum merdeka. Nah, tapi sebenarnya apa yang berubah dan bagaimana dampaknya bagi guru dan siswa? Nah, untuk bahas itu, kita sudah kedatangan 3 narasumber. Yang pertama itu dari guru, jenjang berbeda, ada satu mahasiswa dari pendidikan. Yuk kita kenalan dulu. Nah, yang pertama ada Ibu Mina, guru SD di Bandung. Halo Ibu. Halo. Ya. Berikutnya ada Pak Safet nih, guru SMA dari Surabaya yang aktif menerapkan kurikulum merdeka. Halo Pak. Halo semuanya, semangat belajar ya. Yang terakhir ada Andini, mahasiswi pendidikan yang sedang meneliti penerapan kurikulum merdeka di sekolah. Halo Andini. Halo semua, terima kasih mengundang saya. Bu Mina, Ibu sudah mengalami beberapa kali perubahan kurikulum. Apa yang menjadi tantangan paling terasa di antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum yang sekarang? Yang paling terasa adalah peran guru yang berubah. Dulu guru sebagai sumber utama pengetahuan, sekarang berperan sebagai fasilitator. Nah, anak-anak didorong untuk aktif, berpikir kritis, dan mengajar melalui proyek nyata. Menarik Bu, tapi apakah mudah bagi seorang guru SD untuk menyesuaikan diri dengan perubahan ini? Tidak terlalu mudah. Guru harus kreatif dan punya waktu lebih untuk menyiapkan pelajaran. Tapi kalau sudah terbiasa, hasilnya sangat positif. Anak-anak jadi lebih antusias dan berani menggunakan. Wah, keren sekali ya Bu. Jadi meskipun tantangannya itu besar sekali, tapi hasilnya tetap sepadan ya Bu. Nah, betul sekali, yang jadi semangat belajar. Guru juga tidak boleh berhenti untuk tetap semangat untuk siswa-siswanya. Kalau di SMA sendiri Pak Safat, apakah semangat kurikulum merdeka juga terasa di tingkat atas? Sangat terasa, siswa sekarang memilih mata belajar sesuai minatnya. Jadi pembelajaran terasa lebih relevan dan menyenangkan, tetapi tentunya saja masih banyak tantangan. Tantangan seperti apa Pak? Pertama, kesiapan guru. Banyak guru masih adaptasi dengan metode pembelajaran berbasis proyek. Kedua, infrastruktur. Tidak semua sekolah punya fasilitas pendukung, terutama di daerah. Kalau begitu, apa yang Bapak lakukan agar siswa semangat dalam belajar? Kami buat kegiatan yang dekat dengan kehidupan mereka, seperti proyek, kunjungan atau perusahaan. Dengan begitu, mereka belajar bukan hanya teori, tetapi juga praktik nyata. Wah, berarti kurikulum merdeka ini sangat membuka ruang besar dari kreativitas ya Pak ya? Benar, tapi tentu harus diimbangi dengan dukungan dan pelatihan bagi guru agar mampu menjalankan dengan baik. Nah, sekarang kita ke Andini. Kamu kan mahasiswa pendidikan yang meneliti kurikulum merdeka. Apa pandangan kamu tentang kurikulum ini? Menurut saya, kurikulum ini sudah bagus karena berfokus kepada kebiasaan belajar dan penguatan karakter. Tetapi masih perlu diingat bahwa adanya kesiapan guru dan fasilitas sekolah. Dari hasil observasi kamu, apa kendala paling sering muncul di lapangan? Banyak guru yang masih kesulitan dalam menyusun asesmen formatif dan merancang kegiatan proyek. Selain itu, adaptasi teknologi juga masih jadi masalah. Nah, kalau menurutmu apa peran kampus untuk membantu kesiapan calon guru? Kampus harus memperkenalkan model pembelajaran kurikulum mereka sejak dini. Mahasiswa perlu belajar modul membuat modul, merancang asesmen autentik, serta membiasakan diri menjadi guru yang reflektif.
Jadi generasi calon guru memang harus sudah siap mengalami perubahan dari sekarang ya. Ya, karena pendidikan terus berkembang, di mana jika punya fleksibel dan terbuka, siswa pun akan ikut berkembang. Nah, menarik sekali ya pembahasan kita hari ini. Nah, sebelum kita tutup, saya mau minta satu kalimat dari masing-masing narasumber untuk apa harapan Anda untuk masa depan pendidikan Indonesia. Nah, semoga guru Indonesia terus semangat belajar dan tidak takut berubah dari anak-anak. Saya berharap kurikulum merdeka benar-benar diterapkan secara merata, bukan hanya sekolah besar atau kota. Oke, menurut saya ingin menjadikan pendidikan Indonesia sebagai menjadi ruang untuk memuaskan, menyenangkan dan menjadi bermakna untuk kita semua. Terima kasih ya para narasumber atas waktunya dan pandangan inspiratifnya. Dan buat pendengar suara pendidikan, semoga obrolan hari ini bisa membuka wawasan tentang pentingnya memahami kurikulum, bukan hanya sebagai aturan, tetapi sebagai arah perubahan menuju pendidikan yang memerdekakan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat belajar dan jadi bagian dari perubahan pendidikan Indonesia. Sampai jumpa.